Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Didi Cahindirman dengan NIM F1B019088 dari kelompok 7. Di video ini saya akan melanjutkan simulasi dari percobaan yang sebelumnya, yaitu percobaan 1 fasa, dan yang sekarang kita akan melakukan simulasi pada percobaan 3 fasa, energi listrik 3 fasa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum apa sih energi listrik 3 fasa. Energi listrik 3 fasa adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral, yang dimana terdapat 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Yang dimana daya aktif merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Kemudian daya semu itu yaitu daya yang didapat berdasarkan perkalian arus dan tegangannya. Sedangkan daya reaktif yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Di sini juga terdapat kWh meter 3 fasa, yang dimana fungsi dari kWh meter 3 fasa ini yaitu digunakan dalam pengukuran dalam energi listrik 3 fasa ini. Pada energi listrik 3 fasa ini biasanya digunakan pada pasokan listrik industri atau perindustrian. Sedangkan pada energi listrik 1 fasa biasanya digunakan pada pasokan listrik rumah tangga. Selanjutnya, kita akan mencatat data hasil simulasi berdasarkan data yang telah diberi pada simulasi ini, yaitu terdapat beban R dan juga L sebanyak 6 buah. Sebanyak 6 data. Kemudian saya akan menampilkannya dalam bentuk tabel. Di sini kita akan melakukan simulasi sebanyak 6 kali, yaitu sesuai dengan ketentuan soal tadi. Dan juga kita akan mengamati berapa arus, tegangan, energi, daya aktif dan juga daya reaktif yang terukur pada masing-masing beban yang diberikan. Kita akan melakukan simulasi pada beban nomor 1, yakni diisi di sini. Kita isi dengan 3000 dan juga 750 untuk data yang pertama. Selanjutnya kita dapat menjalankan simulasi ini dengan mengklik tombol Run. Nah, di sini kita dapat melihat nilai yang terukur, yaitu arus 4,463 dan tegangannya itu 400. Kita catat. Setelah kita catat, di sini juga kita dapat melihat hubungan antara energi listrik terhadap waktu. Kita klik pada scope ini, kemudian kita klik auto scale yang ada di sini. Nah, kemudian kita amati. Di sini dapat dilihat bahwa energi listrik terhadap waktu, yaitu semakin banyak waktu yang diberikan, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan kata lain, semakin banyak energi listrik berbanding lurus terhadap waktu. Lanjut pada data kedua.
Nah, setelah semua data telah kita lakukan, simulasi pada masing-masing data, beban telah kita lakukan dari 1 sampai 6, dan juga data hasil yang telah kita catat, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, hubungan beban terhadap nilai arus, yang dimana semakin besar nilai beban yang diberikan, maka semakin besar pula nilai arus yang dihasilkan. Dengan kata lain, nilai beban berbanding lurus dengan nilai arusnya. Kemudian yang kedua, nilai beban, hubungan beban terhadap tegangan. Di sini dapat kita lihat tegangannya yaitu konstan atau tidak berubah, sehingga kesimpulannya nilai beban yang diberikan tidak akan mempengaruhi pengukuran tegangannya. Dengan kata lain, nilai beban tidak berpengaruh terhadap tegangan. Selanjutnya, hubungan antara beban terhadap daya aktif dan juga daya reaktifnya, yang dimana bisa kita lihat di sini, semakin besar nilai beban yang diberikan, maka semakin besar pula daya aktif dan daya reaktifnya yang terukur. Selanjutnya, hubungan nilai beban terhadap nilai energi. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai beban yang diberikan, maka semakin besar pula energi yang terukur. Dengan kata lain, nilai beban berbanding lurus dengan nilai energi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.